Neigong Waigong yang artinya panjang sekali. Tanpa basa-basi mari saja bahas chapter selanjutnya. Chapter berlanjut setelah sang Left Guardian dengan epicnya menutup chapter sebelumnya. Sang Right Guardian malah sibuk minum sake. Entah dalam kondisi mabuk atau tidak, ia kemudian mengomentari kata-kata sang Left Guardian. Hadeh, dia ini memang pandai dalam menaikkan semangat dan menghancurkannya saat itu juga. Makanya, aku tidak pernah suka dengan sesuatu yang berhubungan denganmu, Li Hua Myung. Tapi sang Left Guardian tidak menggubrisnya sama sekali dan melanjutkan pembicaraannya sebelumnya bahwa keuntungan yang ketiga dan yang terakhir adalah kalian semua akan mendapatkan rank A yang bahkan belum pernah kau miliki. Mendengar perkataan dari Left Guardian, Pangeran Kyung kemudian berkata dalam hatinya, jadi itulah kenapa para kandidat yang tidak memiliki peringkat atau orang biasa ada di sini. Semuanya bisa diubah ketika masuk akademi. Mulai sekarang hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Setiap dari kalian melewati tantangan, kalian akan mendapatkan peringkat. Prajurit tingkat rendah untuk stage 1, prajurit tingkat menengah untuk stage 2, prajurit tingkat atas untuk stage 3, pemimpin squad untuk stage keempat, dan pemimpin klan untuk stage kelima. Sedangkan untuk stage 6, kalian pasti tidak akan berhasil sampai sana. Jadi aku akan melewatinya saja. Tidak peduli apa yang kalian lakukan. Kebanyakan dari kalian di sini pasti tidak akan bisa melewati stage 3. Lagi pula, bahkan jika itu yang terjadi, bukankah itu akan memalukan bagi anggota klan peringkat atas untuk menjadi prajurit tingkat bawah? Jelas Left Guardian. Di sela-sela pembicaraannya, lagi dan lagi, sang Right Guardian kembali mengoceh sendiri dengan berkata, bisakah kita menyebut stage 6 itu sebuah ujian? Itu bahkan mustahil. Bahkan tidak ada lebih dari 10 orang yang bisa lolos tes itu selama ribuan tahun. Di akademi ini, jika kau sampai tingkat atas, peringkatmu akan diakui. Kalian semua mulai ini dari peringkat yang sama, tapi selanjutnya peringkat kalian akan berbeda. Lanjut Left Guardian. Pangeran Cheon yang mendengar itu pun langsung bersemangat karena ia akan berjuang sampai mencapai peringkat teratas mulai sekarang. Penjelasanku cukup sampai di situ saja. Mulai sekarang kalian akan membentuk kelompok untuk asrama dengan ujian pertama. Tutup Left Guardian. Pangeran Cheon beserta para kandidat yang mendengar closing statement dari Left Guardian akhirnya memecah suasana menjadi semakin gemuruh dan memicu sedikit perdebatan. Melihat dan mendengar suasana semakin tidak kondusif, Left Guardian pun akhirnya menyuruh para kandidat untuk diam dan bersegera untuk siap-siap menghadapi ujian di stage pertama. Barang siapa yang gagal akan langsung dikeluarkan dari akademi, bahkan tidak akan disebut prajurit tingkat bawah sekalipun. Dengan lantangnya Left Guardian kemudian berkata, ujian pertama adalah ujian kemampuan dasar yang kalian miliki. Setidaknya kalian harus memiliki dasar Neigong untuk menjadi murid di sekolah kami. Bagi siapa saja yang tidak memiliki dasar Neigong akan didaftarkan ke pertanian, komersil, dan pelayan distrik. Jadi bersiap-siaplah untuk mati. Sial, ucap Pangeran Cheon. Tidak, kita juga butuh orang untuk pekerjaan kotor. Jadi jangan mencobanya berlebihan, imbuh Left Guardian. Jadi itu alasannya kenapa Nona dari 6 klan membuatku bersumpah untuk tidak mempelajari Neigong. Jika aku tidak bisa lolos di stage ini, aku akan menjadi bagian klan terendah dari kultus. Dan jika itu terjadi, semua orang akan mencoba untuk membunuhku, ungkap Pangeran Cheon. Mendengar akan hal itu, si cecung dari Spring Clan, siapa lagi kalau bukan Pangeran Mukeum, kemudian tertawa lepas karena dengan usulan ini akan menyelamatkan dirinya dari masalah untuk membunuh Pangeran Cheon dengan tangannya sendiri. Tidak berselang lama, ia kemudian terkejut. Tiba-tiba ada wanita parubaya membawa Samisen yang datang ditemani oleh pengawal-pengawal pribadinya ke hadapan mereka semuanya. Wanita tersebut adalah tetua kelima kultus demonik, pemimpin klan dari Son Clan, Hang So Yu.
Kemudian Left Guardian berkata, beliaulah yang akan mengawasi ujian pertama. Ujian ini sebenarnya sangat mudah. Pemimpin Sound Clan, tes macam apa yang akan dilakukan sampai pemimpin Sound Clan turun tangan langsung? Ini tidak mungkin, ungkap dari beberapa kandidat. Semua orang yang berada di pandangan Pangeran Cheon kemudian langsung menutup telinganya dan hal itu membuatnya bingung. Tentu saja, tetua kelima akan memainkan gelombang energi musiknya yang bahkan tidak akan memberikan kalian kesempatan untuk berdiri sedikit pun. Tapi beliau akan mengontrolnya untuk kalian, jadi tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Jika beruntung, mungkin saja kalian bisa bertahan tanpa Negong sekalipun. Jelas Left Guardian. Gawat, jadi kita harus bertahan dari gelombang musiknya, ujar Pangeran Cheon. Tetua kelima kemudian bersiap untuk memainkan samisennya. Bagi siapa yang bisa bertahan dari gelombang energinya selama 1 menit tanpa sedikit pun pingsan, maka ia akan lolos dari ujian ini. Mulai! Teriak Left Guardian. Seketika itu, beberapa kandidat dari klan-klan rendah ada yang langsung pingsan, ada pula yang ingin muntah, bahkan sampai ada yang masih mendengar musiknya meskipun telinganya sudah ditutupi. Di sisi lain, kandidat dari 6 klan dan anak dari klan tingkat atas masih bisa bertahan. Si cecunguk Mukeum dengan sombongnya hanya tertawa karena ini hanya menggelitik di telinganya. Tetua kelima kemudian menaikkan temponya sedikit. Para kandidat dari 6 klan sejak muda telah banyak menerima obat-obatan sehingga memungkinkan mereka memiliki cukup banyak Neigong. Tapi tetua kelima kembali menaikkan temponya dan itu membuat para kandidat dari 6 klan berpikir bahwa ini ada yang aneh. Tidak berhenti di situ, tetua kelima masih menaikkan temponya. Semakin cepat, para kandidat semakin tidak kuat menahannya. Ternyata ada yang membuat tetua kelima melakukan hal tersebut dan tak lain karena Pangeran Cheon Yeowon. Si anak haram tidak tumbang bahkan tidak terpengaruh sama sekali oleh gelombang energi dari musiknya tersebut. Pangeran Cheon kemudian terkejut karena sebagian orang di sini mulai pingsan. Apa karena mereka mengalami cedera internal, sedangkan ia masih baik-baik saja dan sehat walafiat tanpa sedikit pun ada goresan luka. Ternyata Nano again and again menjadi MVP di ujian stage 1 ini dengan langsung mengaktifkan mode pertahanan darurat untuk menutup gelombang suara karena sebelumnya ia mendeteksi adanya gelombang berfrekuensi tinggi dan rendah yang bisa menyebabkan Pangeran Cheon akan mengalami luka serius dari instrumen yang dimainkan oleh tetua kelima. Nano, jadi kau bisa membuat diriku tidak merasakan apapun dengan gelombang suara ini? Tanya Pangeran Cheon. Itu benar. Aku menghentikan sementara fungsi indera pendengaranmu, jawab Nano. Kalau begitu, bagaimana bisa aku masih bisa mendengar suaramu? Tanya kembali Pangeran Cheon. Karena segalanya langsung dikirim ke dalam otakmu, imbuh Nano. Ini membuat Pangeran Cheon kebingungan. Tetua kelima kemudian memberikan tatapan intimidasi pada Pangeran Cheon. Nano, bisakah kau mengunci tatapan intimidasi itu? Suruh Pangeran Cheon. Apa kau ingin mengunci indera penglihatanmu? Tanya balik Nano. Tidak akan, ujar Pangeran Cheon. Merasa ada yang janggal, Left Guardian ternyata sudah menyadari aura kegelisahan dari permainan tetua kelima. Sejarah berkata bahwa Sound Clan adalah klan yang kuat semenjak awal berdiri. Seharusnya ini terlalu berlebihan untuk seseorang yang tidak memiliki pengalaman dengan Neigong selama 20 tahun. Dugaanku adalah dialah alasan utamanya kenapa tetua kelima sedikit gelisah atas permainan energi musiknya. Aku dengar bahwa ia tidak memiliki Neigong sama sekali, tapi sepertinya itu salah besar. Dia bisa bertahan dari ini semuanya dengan sangat stabil. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kejutan di ujian pertama semenjak aku mendapat peran di akademi ini. Sekarang, sampai kapan tikus itu bisa bertahan dari ini? Ungkap Left Guardian. Para kandidat sampai ada yang mengeluarkan darah dari telinganya karena sudah tidak kuat menahan energi musik dari tetua kelima. Tapi sebagian kandidat yang berasal dari klan atas tetap tenang dan waspada karena harga diri dari klannya dipertaruhkan dalam ujian kali ini. Bahkan si cecunguk Pangeran Mukeum pun sampai terheran-heran kenapa tetua kelima sesensitif ini. Ada yang tidak beres dari raut wajahnya. Dia pasti sedang marah, ujarnya. Mungkinkah
Dan ketika ia menoleh ke belakang, pangeran dari Poison Clan, Jeon Jong-soo, dan tuan putri dari Son Clan, Cheon Won Ryu, keduanya sama-sama menoleh ke arahnya. Kenapa dia terkejut seperti itu? Kita sama sekali tidak melihat ke arah belakang. Apa ada sesuatu yang salah di sana? Pikir mereka berdua. Tiba-tiba Pangeran Cheon pun bingung kenapa ia sekarang menjadi pusat perhatian semua pangeran dari 6 klan utama. Apa-apaan ini? Bagaimana tikus itu baik-baik saja meskipun tidak memiliki Neigong? Dia bahkan tidak terlihat letih sekalipun. Tikus itu memiliki Neigong. Bersambung ending yang sangat menggonggong-gonggongkan.